Baik, saudara sekalian, siang hari ini saya kedatangan tamu hebat ini ya. Ya, yang pertama artis lah kalau ini ya, Bung Rocky Gerung. Selamat datang Bung Rocky. Ya, Rocky Lulung juga boleh. Iya, Rocky Lulung ya. Sama Haji Gerung. Haji Gerung, Rocky Lulung. Yang kedua Pak Haji Lulung. Ya. Selamat datang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita bincang-bincang siang nih. Ayo. Jadi setelah makan buah dan lain-lain, kita coba kepala kita nih perlu juga asupan, Bang Rocky. Kan Bung Rocky pernah bilang, siapa yang bisa menata Jakarta, dia akan menata Indonesia. Dia akan berhasil menata Indonesia. Siapa yang bisa menata Tanah Abang, dia akan bisa mimpin Jakarta. Yes. Arahnya kemana sebetulnya? Statement itu arahnya kemana itu, Bung Rocky? Di Indonesia ini, bagian yang paling rumit dari ilmu memanage manusia itu adalah Tanah Abang itu. Iya, karena itu kompleksitas. Di situ ada politik, di situ ada kriminal, tapi juga di situ adalah pusat pertumbuhan ekonomi. Di situ semua orang Indonesia pasti pernah ke Tanah Abang. Jadi kalau dianggap Jakarta adalah ibu kota Indonesia, Tanah Abang ibu kotanya Jakarta tuh. Karena di situ itu sangat metropolis kan. Dari luar negeri mau cari orang bangsa apa aja tuh ada di Tanah Abang itu kan. Dalam upaya bisnis dan dalam segala macam hal, termasuk hiburan-hiburan yang nggak kita tahu ada dari mana asal usulnya, ada di Tanah Abang. Ada Tanah Abang ya. Jadi siapa yang bisa menata Tanah Abang, dia paham tentang manajemen politik, manajemen bisnis, dan manajemen hati. Gitu. Wah, ini bicara Tanah Abang nih ada Haji Lulung nih. Ya, Haji Lulung pasti dia yang paling paham tentang kimia-kimia di situ kan. Tanah Abang itu dalam waktu saya masih remaja itu, rumah saya dulu di Haji Agus Salim itu. Haji Agus Salim kan 200 meter dari Sarina tuh. Itu dulu ada sini ke arah Bundaran Irian, pas di Bundaran Irian tuh. Keluarga besar dulu di situ tuh. Nah, itu tempat ngumpul orang-orang yang menamakan diri Sartana. Sarina Tanah Abang itu dulu ya sebut aja preman Jakarta. Biasanya orang Manado. Tanah Abang tuh banyak Manado di situ kan. Gitu. Nah, saya begitu Sarina dibikin, senior yang udah mantan penguasa Jakarta itu nongkrongnya di Sarina gitu. Jadi saya kenal Tanah Abang itu dari zaman masih SMA gitu. SMA gitu ya. Gimana Pak Haji bisa cerita soal Tanah Abang? Kompleksitasnya Pak Haji? Sebenarnya sih ini Sultan Tanah Abang. Sultan Tanah Abang. Iya. Ya, Pak Haji. Ini baru jelas ya apa yang di kepala Bang Rocky tentang kalau dia Pak. Saya itu di ILC ya. Waktu kita lagi menyikapi persoalan Basuki Cahayapurnama mau diangkat menjadi Komut Pertamina. Saat itu ada Bang Rocky, ada saya juga. Kebetulan Bang Rocky terakhir kalau tidak salah, Bang Rocky ngomong, yang bisa ngurus Jakarta, yang bisa ngurus Tanah Abang, pasti bisa ngurus Jakarta. Yang bisa ngurus Jakarta pasti bisa ngurus Indonesia. Iya. Implementasinya saya nggak ngerti nih. Iya. Alhamdulillah. Iya. Jadi ada kalau teman-teman di Tanah Abang itu termasuk saya. Saya termasuk orang yang menjadi penerus dari para tokoh-tokoh yang ada yang sudah meninggal, ada yang masih ada. Artinya saya punya konsep sebenarnya Tanah Abang itu namanya konsep investasi lingkungan. Kemudian di situ saya mulai bekerja membuat lagi konsep transformasi paradigma. Nah, kenapa saya katakan begitu? Karena saya benar-benar ingin menyatukan antara potensi lingkungan dengan sentra ekonomi Tanah Abang. Jadi
kawan-kawan bilang kalau lihat Tanah Abang itu jangan dari jauh, harus dari dekat. Jadi Bang Rocky ini barusan menyampaikan semua apa yang disampaikan seperti beliau telah melihat Tanah Abang dari dekat. Iya. Oleh karenanya tadi juga bilang ada Sartana. Saya pernah mengalami duduk dengan teman-teman dari kelompok dulu yang buat Sartana, karena tokohnya itu ada di komplek Bang Bumidaya sebelah Sartana Tanah Abang Timur. Iya, Tanah Abang Timur. Tokoh-tokohnya di situ. Jadi kalau sore memang suka nongkrong di sana. Sarana itu singkatan dari Sarina Tanah Abang itu. Oh. Ya, Sarina Tanah Abang. Tapi Kenapa Rocky kok tahu sih istilah begitu tuh? Iya kan kita begaul. Begaul sama apa? Kalau sekarang orang sebut preman. Tapi sebetulnya itu satu komunitas untuk memperoleh identitas mereka yang dari Manado ke sini, sebelumnya dari tahun 50 udah ada di situ. Dia mau belajar tentang bagaimana cara bertahan hidup di Jakarta gitu kan. Ya itu ada Sarina Tanah Abang, juga ada istilah Sapurata gitu. Apa itu Sapurata apa? Ya istilahnya dari Sartana itu Sapurata Tanah sebenarnya. Ada. Dulu pada waktu itu saya dengar, tapi hari ini saya dengar Pak Rocky juga tahu kalau itu singkatan dari Sarina Tanah Abang. Yeah. Banyak orang-orang ngumpul di sana. Kebanyakan mayoritas memang dari Manado. Jadi bergaul dengan tokoh-tokoh. Sebenarnya kenal tokoh-tokohnya masih ingat. Pasti. Tetapi lupa namanya sekarang ya, lama sekali karena saya dari kelas 1 SD sampai kelas 6 SD itu mainnya di situ. Di komplek Bang Bumidaya Sartana. Kenapa? Sekolah saya cuma 5 menit nyebrang di situ. Sekolah SD, saya SD. Nah, saya bergaul dengan anak-anaknya di situ. Mereka kebanyakan memang orang-orang tuanya juga kerja di Bang Bumidaya. Yes. Jadi memang semua persoalan Jakarta ada di Tanah Abang ya? Ada persoalan bisnis hiburan. Tanamur terkenal tuh, Tanah Abang Timur, diskotik yang paling awal di situ tuh. Bahkan dulu ada striptis di situ tuh, lalu berubah bulat di situ tuh. Ada bongkaran segala macam. Jadi seluruh problem Indonesia tuh nyatu di situ. Jadi kalau bisa memanage paling nggak paham tentang kimia di situ, itu pasti udah selesai dia memimpin Jakarta tuh. Ya, itu mikro yang sempurna kompleksitasnya tuh. Iya. Aji Lulung kan magang lama di situ. Ya, dia bukan lagi magang, dia bagian pertama dan bagian utama dari habitat Tanah Abang itu. Iya, saya mau yang merubah paradigma lah. Jadi kan perjalanan itu sangat artinya sangat kompleksitas ya. Artinya di sana sebenarnya sih daerah itu benar-benar daerah agamais ya. Iya, agamais. Yes. Ada kelenteng di situ, kelenteng tua kan. Ada gereja tua di sana. Terus ada masjid tua di sana. Makanya waktu, maaf saja saya bilang, pada waktu Pak Jokowi ingin menertibkan Tanah Abang, saya kurang sependapat sebenarnya. Jangan lakukan penertiban Tanah Abang dengan konsep-konsep yang lama gitu. Nah, itu saya setuju. Bayangin misalnya itu, dulu di pojokan apa namanya itu yang sekarang depan hotel itu tuh. Itu ada satu jalan orang jual baut di situ. Iya. Jadi baut apapun ada di situ yang sekarang di Asem Baris nyarinya. Itu ada baut. Itu yang jual Haji Lulung itu. Ya, udah pasti binaan di situ kan. Kan itu unik sekali kan. Iya. Jadi udah biar aja itu bagian dari tadi ekosistemnya itu. Itu juga environment di situ kan. Lalu ada toko obat yang lama tuh, itu pas di ujung jalan Mas Mansur dia apa namanya itu? Kebun Kacang Satu. Itu masih Kebun Kacang Satu. Yes, zaman dulu saya tahunya Asem. Tahu ya. Sekarang disebut White Hasim. Kita ke Asem Lama yuk. Yang mana? Ya itu White Hasim, Asem Lama. Luar biasa kita. Yes. Jadi saya bilang jangan lagi menggunakan konsep penertiban. Benar itu. Contoh yang paling dekat saja yang setiap hari kita lihat dengan kasat mata, yaitu penertiban pedagang kaki lima. Kalau ada Satpol PP, mereka pergi. Rebutan segala macam barang-barang yang mau disita, berikan ke mobil, tetapi 2 jam lamanya, paling lama 2 jam mereka datang lagi. Jadi konsepnya harus diganti dengan penataan. Nah itulah kemudian Blok G
jadi contoh, oleh Pak Jokowi, saya bilang ini juga kurang maksimal. Ini akan gagal gitu. Tapi kenyataan ini gagal dari karena ada beberapa tadi. Jadi cerita-cerita gagal terus nih. Kaki lima lalu lintas keamanan tadi soal ekonomi. Iya. Di situ yang paling menunjang itu ekonomi luar biasa. Yes. Ekonomi menghidupkan masyarakat di sekitarnya sangat banyak kan gitu. Makanya saya berpikir jangan lagi konsepnya penertiban, harus konsepnya penataan. Konsepnya penataan. Ya begitu muncul istilah penertiban itu artinya akan menghilangkan manusia dari habitatnya tuh. Padahal habitatnya memang udah begitu tuh. Misalnya di ujung Jalan Jati Baru tuh, sebelah kanan dulu itu jual pelek mobil dan ban bekas, itu bagus-bagus. Jadi kita hafal ya komunitas itu kan. Jadi problemnya Pantesan abang juga. iya itu. Jadi sebetulnya kita podcast dengan dengan dua juragan Tanah Abang. Iya kalau bisa sekarang gua ikut nyalek jadi lurah Tanah Abang. Itulah. Memang itu soal-soal begituan tuh yang kadangkala pemerintah pusat nggak ngerti apa ya yang disebut konsep habitat sejarah. Itu habitat sejarah tuh Tanah Abang. Masa habitat sejarah mau digusur yang bener aja. Cari akal supaya dia hidup lagi tuh sehingga orang yang 50 tahun dulu di situ dia ngerti tanah. Jadi harumnya Tanah Abang masih dia bisa cium itu. Iya. Apa namanya? Dia bisa bayangin tuh di sebelah sana masjid yang di Mansur yang udah di pinggir jalan pas. Tapi itu terus pintu zaman dulu masih dipelihara gitu. Itu situ saja. Iya, jadi sebetulnya Tanah Abang tuh sejak dulu menggambarkan dinamika di situ. Ada heterogenitas ya. Bukan hanya ada Haji Lulung dan Habib Rizik di situ sebetulnya. Ya kan ada kelenteng, ada apa gitu. Belakangan itu kan. Tapi Tanah Abang dari dulu kita dapat ketegangan kalau masuk Tanah Abang. Karena kiri kanan copet gitu. Tapi itu kenikmatan juga kan. Lu gila, gua juga bisa nyopet juga kan. Ya begitu kan, ada hiburan di situ, ekonomi tumbuh di situ, itu betul-betul unik Tanah Abang itu. Di mana di dunia itu yang bagian semacam itu tuh. Jadi Jakarta harus diingat orang juga Tanah Abangnya tuh, bukan sekedar Ancol. Iya. Ancol kan dibikin, Tanah Abang itu tumbuh otentik dari peradaban khas Betawi di situ yang kemudian berbaur dengan seluruh bangsa di dunia tuh. Udah ada. Pak Haji? Tanah Abang bagian daripada Jakarta. Jakarta kan kota urban. Iya. Jadi kalau dibilang di situ ada terjadi pembauran masyarakat luar di Tanah Abang dengan orang Betawi, itu bagian dari urban. Oleh karenanya memang saya setuju. Jadi itu kan nggak dijadikan situs juga di situ. Ada kelenteng tua kan, termasuk situs. Itulah tandanya dari dahulu keragaman di Tanah Abang itu sangat luar biasa. Makanya dari generasi ke generasi sampai saya nih ada istilahnya bagaimana memelihara kerukunan umat beragama. Makanya saya apa tuh tagline-nya? Memelihara kerukunan umat beragama adalah cermin kebangsaan yang menghargai perbedaan dan kebenekaan. Wah, sempurna kalimat itu. Iya. Jadi orang dulu belum bicara keragaman, anak Tanah udah dulu. Iya. Berarti memelihara kerukunan umat beragama adalah cermin kebangsaan yang menghargai kebenekaan bangsa Indonesia. Luar biasa nggak tuh? Berarti bahkan makam jenazah orang Belanda ada di situ. Tanah Abang satu ya? Tanah Abang satu tuh makam-makam yang kalau masuk di situ kelihatan kita lagi ada di Yunani apa ada di Inggris kan? Kan ada makam-makam tua di situ. Berarti melihat konsep Haji Lulung ini Jakarta akan lebih baik dipimpin Haji Lulung. Iya, Haji Lulung. Haji Lulung itu mampu. Semua potensi itu dan kemungkinan itu mesti kita buka itu. Iya. Persaingan. Jadi kalau ada kompetisi di Jakarta, tanya aja siapa yang paham Tanah Abang? Itu pertanyaan pertama tuh. Kalau nggak ada yang paham, udah jangan ikut kompetisi gitu kan. Oh, itu harus jadi itu ya persyaratan ya. Iya. Sama orang New York kalau nggak ngerti Bronx itu ya udah jangan ngurus-ngurus New York misalnya kan. Jadi bagian-bagian begituan sebetulnya yang kita mesti jadikan orang yang ingin memimpin dia paham betul elemen paling unik dari
lokasi wilayahnya. itu. Nah, Tanah Abang itu elemen paling unik. Gitu. Artinya potensial lah Haji Lulung ini menurut Pak. Oh, dia bukan sekedar potensial, dia menghasilkan potensi buat orang lain juga. Oke, bukan hanya potensial, tapi Iya, menghasilkan potensi buat orang lain. Iya itu. Gimana komentar Pak Haji? Ya, itu tadi. Konsep investasi lingkungan itu banyak orang tanya apa sih gitu. Kok orang punya pemikiran investasi modal, kemudian Haji Lulung kalau dibilang unik tadi, kita juga punya konsep yang unik. Memang tumbuh dan berkembangnya persoalan budaya, situasi, kondisi yang sangat unik gitu. Makanya saya katakan sama teman-teman, ayo kita berangkat dengan apa? Dengan konsep investasi lingkungan. Kita sadar bahwa kita nggak punya duit, nggak punya modal, nggak duit. Nah, perkembangan dari tahun ke tahun soal Tanah Abang itu diikuti oleh generasi yang saya. Gitu. Kalau yang sekarang generasi ini penerus saja. Kita sadar betul bahwa Tanah Abang adalah daerah sentra ekonomi yang benar-benar harus kita jaga, kita pelihara. Nggak boleh ada konflik di situ. Nggak boleh. Nah, itu poin bagus. Nggak boleh ada konflik. Karena kenapa? Kalau di situ ada konflik, maka tidak ada peran-peran ekonomi tumbuh dan berkembang di sana. Makanya kalau ada isu-isu preman, saya suka langsung menjawab. Iyalah di mana-mana juga kan ada preman. Tapi di Jakarta, di Tanah Abang nggak pernah ada keributan. Keributan lapak, keributan segala macam. Karena itu bukan terorganisir. Kesadaran masyarakatnya. Misalkan gini, karena itu potensi sentra ekonomi dan potensi ekonomi itu punya dampak, punya efek. Di mana RW yang dilingkungan di situ pasti masyarakatnya tumbuh dan berkembang. Soal apa? Membangun ekonomi kecil gitu. Kalau sekarang ada UMKM. Kalau dulu kan belum ada. Mereka tumbuh dan berkembang di situ. Sadar masyarakat, sadar pemerintah untuk membina bidang-bidang kecil itu. Maka ada sekarang UMKM gitu. Jadi berjamurnya itu artinya Tanah Abang ikut berperan dan partisipasi untuk menumbuh kembangkan ekonomi kecil di sana gitu. Gimana Bung Rocky soal konsep investasi lingkungan? Bagus kan, Jakarta itu ada 2 pusat pertumbuhan bisnis, satu di Glodok. Tapi Glodok itu spesifik, pengusahanya pasti mayoritas Chinese, dan itu identitas juga ada sejarahnya tuh. Tapi itu khusus elektronik kan. Jadi dia kelasnya di atas itu. Tanah Abang ini segala macam bisnis ada di situ. Jadi keragaman bisnis juga di situ. Nah itu yang membuat orang seluruh Indonesia datang ke Tanah Abang karena variasi bisnisnya tuh. Kalau ke Glodok ya itu paling orang mampirnya ke Taman Sari itu bukan buat belanja gitu, atau Mangga Besar kan. Tapi di Tanah Abang jadi betul-betul satu ekosistem. Ada budaya di situ. Ada bisnis yang tumbuh 24 jam, kalau bisa 32 jam. Bisnis tumbuh di situ. Ada cara memanage kekerasan di situ. Ada preman itu biasa dalam kota besar ada preman, tapi memanage itu supaya nggak tumbuh jadi kekerasan kan. Itu kan butuh bukan sekedar kepemimpinan, tapi wibawa itu. Iya. Haji Lulung ini preman nggak menurut Pak? Dia betul-betul preman yang mengerti dunia preman gitu. Jadi dia terlibat di situ karena itu dia bisa memanage kepremanan itu. Dan dia bisa ubah itu. Lalu jadi pikiran bahwa ini soal bukan pertumbuhan ekonomi aja di situ yang udah jadi, tapi pertumbuhan kebudayaan itu atau pertumbuhan lingkungan itu. Jadi satu soal yang kadang-kala orang anggap Haji Lulung nih kan terkenalnya bacotnya doang kan. Sekarang tiba-tiba ada ide baru itu membuat yang disebut keunikan di dalam pengelolaan Tanah Abang yang ada di tengah ibu kota, tapi sekaligus dia adalah ibu kota dari ibu kota. Nah gitu. Kan kita nggak bisa bilang Glodok ibu kota Jakarta, atau Rawamangun ibu kota Jakarta, atau Kebayoran nggak bisa. Karena nggak ada sejarahnya nih. Nah, Tanah Abang itu tempat orang berjuang di situ. Laskar-laskar dulu berupaya untuk membangun kekuatan dari situ. Karena apa? Karena ada komunitas yang melindungi mereka, yaitu Muslim itu, yang menjadikan masjid, waktu itu masih ada langgar-langgar, tempat untuk melakukan komunikasi politik dalam upaya untuk kemerdekaan itu. Bahkan jauh sebelum itu tuh. Saya juga menyikapi persoalan itu ya. Komentar yang
spontanitas Bang Rocky sampaikan itu luar biasa pada waktu itu kan. Nah, kalau boleh saya ulang, yang bisa ngurus Tanah Abang bisa ngurus Jakarta. Kemudian yang bisa ngurus Jakarta ngurus Indonesia. Doa kita untuk teman kita tuh. Iya, ini kan ini luar biasa. Jadi memang komentar yang spontan itu rupanya ditangkap sama Pak Trisno. Iya. Kenapa demikian? Karena kemarin waktu jumpa dengan saya itu diulang. Terus spontan Tanpa dibilang gitu. ketemu lagi deh. Iya. Ya saya juga luar biasa. dalam ini kan pembicaraan yang tiba-tiba mengalir begitu aja. Baik, saudara sekalian, itu bincang kita dengan Pak Rocky Gerung. Ya. Artis, sekarang kita sebutnya artis. Artis. Soalnya kemana-mana juga dikenal banget. Kemudian Haji Lulung juga kita tahu kalau kita buat Haji Lulung capek nemenin foto sama orang gitu ya. Jadi mudah-mudahan Bang Rocky. Iya, saya tetap ingin supaya yang bisa mengurus Tanah Abang pasti bisa mengurus Jakarta dan dia akan saya urus. Oke. Baik, terima kasih Pak Haji Lulung, terima kasih Bang Rocky. Terima kasih.